Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Danang Wijaya, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Bogor. Saya dari SMP Negeri 3 Ciawi, dan saya akan mengadakan wawancara dengan Kepala SMP Negeri 3 Ciawi terkait pengambilan keputusan dilema etika. Ya, Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya mengganggu waktunya ya. Ini ada beberapa hal yang akan saya tanyakan terkait tentang pengambilan keputusan yang mengandung dilema etika atau rujukan moral gitu ya, Pak. Yang pertama, Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral gitu, Pak? Selama ini untuk mengidentifikasi masalah tersebut tentunya ada beberapa hal yang saya lakukan. Pertama adalah dengan pengamatan Ya, Pak. kemudian juga dengan pengalian informasi dari kemungkinan permasalahan tersebut. Yang kedua nih, Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar nih, Pak, atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Itu bagaimana nih, Pak? Tentunya saya akan mengambil sebuah keputusan kebijakan dari permasalahan yang sama-sama baik tersebut dengan tadi prosedur yang mungkin dijalankan selama ini dengan pengamatan, penggalian informasi, dan tentunya yang paling penting dengan cara musyawarah, dialog. Dialog. Itu untuk kasus dilema etika ya. Iya. Nah, yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Berarti yang tadi ya, Iya. pengamatan, observasi, kemudian penggalian informasi, kemudian melakukan dialog musyawarah dengan yang memiliki kepentingan gitu ya. Yang keempat nih, Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif adalah dengan cara dialog dan musyawarah itu ya, bisa cepat mengambil keputusan yang tepat gitu mungkin ya, tanpa harus saling merasa disalahkan. Tentunya dengan tadi ada identifikasi masalah dengan cara observasi, kemudian pengamatan, dan juga tadi penggalian informasi, sehingga permasalahan itu bisa kita pahami dengan baik sebelum kita mengambil sebuah keputusan. Jadi sebelum mengambil keputusan, pahami masalah dengan baik melalui cara-cara yang tadi ya, pengamatan, kayak gitu, dialog, terutama dialog ya, agar bisa menguntungkan semua pihak ya. Kayak gitu ya. Nah, yang kelima nih, Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tentunya sebuah permasalahan, apalagi tentang dilema etika di sini, tantangan yang besar tentunya ya perasaan. Karena kan semua mempunyai nilai kebenaran yang sama. Iya. Dan kita harus mengambil keputusan yang tentunya jangan sampai menyakitin salah satu pihak. Jadi itu yang terpenting. Makanya saya dalam pengambilan keputusan itu mengutamakan dialog, musyawarah. Sebisa mungkin dapat menjaga perasaan orang lain, kayak gitu ya.
Hebat betul Pak. Jadi Bapak memang menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan gitu ya Pak. Kebersamaan. Alhamdulillah. Semoga bisa dipertahankan ya Pak. Amin. Kemudian yang selanjutnya nih Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Selama ini yang saya lakukan ya tergantung dari permasalahan yang ada. Oh, tergantung masalahnya ya. Kalau memang diharuskan untuk segera diselesaikan keputusan, tentunya kita juga harus cepat. Itu tentunya proses-proses yang lain juga harus dijalani. Terutama tadi musyawarah dan dialog paling utama. Meminta pendapat orang kalau misalkan kaitannya dengan apa gitu ya, meminta pendapat orang dan sebagainya mungkin, tapi nggak langsung diselesaikan di situ ya, ada yang mungkin di tempat khusus kayak gitu ya. Jadi seperti itu, tergantung tadi permasalahan juga. Kalau itu misalkan mengundang hal yang tentunya kontroversi, tentunya kita juga harus memilih tempat yang representatif, misalkan di ruang kepala sekolah dan sebagainya. Kalau memang nggak terlalu berdampak yang terlalu riskan, terlalu tinggi dampaknya, ya kita bisa berarti bawa ke sini gitu ya, ini kan ruangannya ya Pak. Jadi saling menjaga, saling menjaga perasaan. Kemudian selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil setiap keputusan kasus-kasus dilematika? Kalau menyangkut seseorang tentunya tergantung dari permasalahan yang ada. Dan permasalahannya itu berkaitan dengan masyarakat, tentunya kita harus minta saran dari humas, lebih memahami. Kemudian kalau misalkan berkenaan dengan akademik, tentunya saya bisa meminta bantuan dari kurikulum untuk memberikan informasi, meskipun dalam kebijakan itu Bapak yang ambil tentunya dari proses yang benar gitu kan. Dan tadi untuk pihak-pihak yang terkait berkenaan dengan ketidaksesuaian persepsi di antara tadi rekan misalkan dan tentang ini, kita juga pertemukan untuk musyawarah. Jadi walaupun keputusan ada di Bapak, tetap saja Bapak meminta bantuan ke orang lain, minta saran ke orang lain sesuai dengan keahlian mereka ya. Kalau kemasyarakatan berarti humas, kalau akademik berarti kurikulum kayak gitu ya. Terima kasih banyak. Kemudian yang terakhir nih Pak, ini yang terakhir dari semua hal yang disampaikan Bapak ya, dari awal tentang kasus dilematika sampai ambil keputusan kayak gitu ya. Pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilematika? Dari pengalaman selama ini yang paling saya rasakan itu pertama kebersamaan, dialog, musyawarah itu menjadi hal yang sangat penting. Kebersamaan, dialog, musyawarah itu di samping dengan faktor-faktor lain berkenaan dengan tadi pengalihan informasi, observasi. Yang paling utama ya tadi kebersamaan tadi. Dengan kebersamaan, kemudian dengan dialog, musyawarah, itu permasalahan dapat diselesaikan dengan mudah. Kemudian kebijakan bisa diambil dengan tidak menguntungkan maupun merugikan salah satu pihak. Tentunya itu juga agar semua cepat terselesaikan sehingga program sekolah
yang tentunya yang berorientasi kepada siswa, pelayanan kepada siswa itu tetap berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Baik, terima kasih Pak. Ini sangat wawancara saya ternyata sangat menarik sekali, banyak sekali pelajaran yang bisa saya ambil ya, terutama masalah pengambilan keputusan ini ya, karena mungkin pengalaman Bapak lebih banyak, masalahnya pun pasti lebih banyak dan pengambilan keputusannya itu lebih banyak juga. Nah, ini sangat berharga bagi saya ya Pak. Terima kasih ya Pak. Semoga Bapak sehat-sehat dan bisa menjalankan tugas dengan sempurna. Ya, Amin. selamat berjuang Pak Nandang di kegiatan CGP. Semoga sukses, lancar, dan ke depan bisa menggantikan kami. Amin. Sudah mencapai nambah umur dan suatu ketika pasti akan digantikan yang lebih muda, lebih energik dan lebih bersemangat dengan inovasinya. Amin. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih, wawancara dari kami cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Danang Wijaya dari CGP Angkatan 8 dari SMP Negeri 3 Ciawi akan mengadakan wawancara dengan Bapak Sofian Hadi Wijaya SEMPD berkaitan dengan pengambilan keputusan dilema etika. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama kaitannya dengan pengambilan keputusan ya Pak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik Pak Nandang, ini berkenaan dengan dilema etika ini memang betul-betul dilema ya. Karena kita harus menentukan bahkan memilih yang benar di antara yang benar. Iya, betul. Maka betul-betul ini harus diidentifikasi permasalahannya. Mungkin cara mengidentifikasikannya pertama mengenai permasalahan apa dulu ya. Lalu kita di situ bisa melihati dari permasalahan identifikasi, kemudian baru di situ kalau misalnya itu ada yang memang hal seperti kita perlu merumuskan, membicarakan berkenaan dengan masalah tersebut. Kemudian nanti akan kebijakan atau keputusan apa yang akan kita ambil berdasarkan dari berbagai sumber yang bisa kita terima. Jadi dari artinya monitorasi itu permasalahannya apa, ya, kemudian juga kita bisa mendengar masalah itu seperti apa, lalu kita bisa merumuskan kemudian mengambil kebijakan kira-kira solusi yang terbaiknya. Baru solusi gitu. Iya, harusnya solusi. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar nih Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Gimana Pak? Ya. Jika ada di situ istilahnya apa, permasalahan yang katakan tentu tadi ya sama-sama benar. Yes. Itu ya. Memang agak sulit dalam hal mengambil keputusan. Cuma paling yang menjadikan dasar untuk mengambil keputusan di sini dilihat dari tingkat segi kemanfaatan. Manfaatnya yang diutamakan itu kemanfaatannya, kemudian kemaslahatannya gitu ya. Nah, sehingga hal atau saat ini di sini akhirnya bisa mengambil supaya nanti keputusannya tepat, gitu kan? Walaupun itu sebetulnya sama-sama benar, gitu ya. Sama-sama benar. Nanti kan bisa ngaklaim dari sana sini, gitu kan. Tapi mana yang lebih artinya mempunyai nilai manfaat dari itu. Baik, yang ketiga Pak, jadi kalau yang kedua tadi yang penting manfaatnya yang besar gitu ya. Kemudian yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah prosedurnya
memang kita lihat dulu dari mungkin contoh masalahnya. Ya, contoh masalahnya. Contoh masalahnya ketika misalnya ada semacam, berarti kita ada di lingkungan pendidikan ya, di lingkungan sekolah, seperti ada mungkin ini yang terjadi misalnya dari para guru terutama misalnya. Jika guru ini misalnya mengajukan sebuah kegiatan, di mana kegiatan itu misalnya kegiatan siswa sebetulnya ingin melakukan sebuah kegiatan. Kegiatan ini tentu ya tidak semua kegiatan siswa itu kita bisa akomodir secara keseluruhan. Cuma kegiatan itu saya lihat juga bentuknya nilai pemanfaatnya seperti apa, kan? Nah, sehingga kalau memang itu bermanfaat untuk sekolah terutama untuk siswa, ya mungkin itulah yang bisa kita akomodir dan kita setujui. Cuma langkah-langkahnya di sini harus bisa menjelaskan dan meyakinkan bahwa kegiatan tersebut itu punya nilai manfaat gitu. Buat siswa. Ya, buat siswa itu sendiri dan secara umumnya buat sekolah gitu ya. Jadi di situ ada siswa, ada guru ya, kemudian ada manajemen sekolah, semuanya dan kemudian nilai pemanfaatan yang sesuai. Yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau misalnya kita betul-betul nilai manfaatnya sangat besar untuk pengembangan sekolah terutama dunia pendidikan pada umumnya, artinya kenapa tidak gitu kan? Tidak perlu untuk istilahnya proses yang harus prosedur yang harus dilalui begitu memakan waktu yang lama. Enggak banyak bangku, enggak banyak meja gitu. Banyak prosedur ini gitu kan. Iya. Nah, kalau memang kita sudah jelas di situ permasalahannya memang begitu banyak nilai kemanfaatannya, itu tidak mesti untuk berlama-lama, mengefektifkan waktu juga, gitu kan? Itu bisa kita laksanakan. Ya, terima kasih Pak. Selanjutnya nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang Bapak rasakan itu apa ketika ngambil ada dihadapkan pada permasalahan yang sama gitu, itunya nilai kebenarannya gimana nih Pak? Tantangannya biasanya lebih kepada misalnya regulasi atau kebijakan yang apakah itu kebijakan yang diterapkan kita di dunia di sekolah ya, di sekolah apalagi kita di sekolah swasta ya. Kita punya yang namanya kepala sekolah, di atas kepala sekolah itu ada yayasan. Ya. Biasanya kebijakan itu kan ada kebijakan dari sekolah, ada kebijakan dari yayasan. Sekolah itu kan melaksanakan apa yang sudah menjadi peraturan dari yayasan, dari atas. Kemudian juga yayasan juga ada aturan yang memang harus kita laksanakan oleh manajemen sekolah. Sehingga kadang-kadang terjadi benturan juga antara regulasi yang dibuat oleh yayasan sama keinginan sekolah gitu kan, yang keinginan sekolah. Terutama kepala sekolah ini kan istilahnya harus bagaimana caranya istilahnya di satu sisi mengakomodir daripada warga sekolah ya, keinginan warga sekolah, terutama juga keinginan di masyarakat juga, gitu kan, sementara berbenturan dengan misalnya aturan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh yayasan. Yaitu regulasi yayasan. Yang kedua juga terkadang juga dengan komite dalam hal ini masyarakat, sekolah ya, orang tua, nah itu kan orang tua. Kemudian juga kan ketika sekolah mau melaksanakan sebuah tadi ya, yang masalah yang memang kegiatan yang dianggap salah efektif dan nilai kemanfaatannya, kadang kita perlu untuk mensosialisasikan dengan orang tua dan yang berkepentingan
artinya kita mengatur kebijakan di sekolah. Jadi tantangan yang dihadapi itu ya, tentunya banyak ya, terutama ada di yayasan, aturan yayasan kita harus ikut, kemudian komite juga, dan kemudian itu aturan dari dinas pendidikan juga ya itu. Iya. Oke, yang keenam Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat ketika ada sebuah masalah, atau memiliki sebuah jadwal, misalnya jadi kita selesaikan dulu di kantor atau di mana gitu, atau hari apa kayak gitu ya? Bentuk atau proses seperti apa yang Bapak jalankan? Ketika masalah itu memang ada yang mungkin dua penyelesaian. Saya kira kalau misalnya ketika permasalahan itu sangat urgent untuk kita putuskan, artinya dalam saat itu pun ya artinya kita harus bisa memutuskan. Saya harus memutuskan artinya dalam situasi yang sangat penting ya, sangat urgent sekali, karena dengan situasi seperti itu perlu kita ada sebuah solusi ya yang harus segera diputuskan. Kalau kita misalnya kalau masalah itu kita mungkin tidak terlalu urgent atau tidak terlalu penting, barangkali masih ada istilahnya bisa jeda waktu, itu bisa kita agendakan. Oke, berarti ada yang langsung kalau memang betul-betul memang butuh langsung. Putusan secara langsung kan harus ditangani secara langsung. Berarti ada yang memang terjadwalkan bisa dipanggil ke ruang kepala sekolah atau misalnya diselesaikan di sebuah rapat kayak gitu ya. Sebuah rapat dan memang perlu waktu yang memang secara terjadwal. Jadi bisa duanya bisa dilakukan. Iya, dua-duanya. Kemudian adakah seseorang ya atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema kita? Ya. Kita di sini punya saya sendiri sebagai pengambil kebijakan di sekolah. Dalam hal ini kita juga mempunyai perangkat yang lain, artinya mengambil kami di dalam hal ini apakah itu Bapak bidang kurikulumnya, kesiswaannya, kemudian kepala program atau jurusannya, kemudian sampai terkecil artinya sampai ke bawah ya, misalnya di tingkat wali kelas dan sebagainya. Ini sesuai nanti tingkat permasalahannya apa gitu kan. Kalau permasalahan berkenaan dengan kurikulum nanti kita bisa, yang membantu kami adalah di bidang kurikulum. Kalau usul masalah di bidang kesiswaan ya bisa sehingga kepala sekolah ya bisa memperoleh data yang akurat, kemudian penjelasan yang lengkap, ya, kemudian juga bisa dibantu oleh ahli di sekolah. Berarti tetap, tapi kan ya Pak, keputusan itu ada di Bapak ya? Ya, ada di pimpinan ya. Baik, terima kasih Pak. Yang terakhir Pak, dari semua hal yang sudah kita bicarakan dari tadi, yang sudah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan ketika ada dilema etika? Ya, pembelajaran yang bisa diambil di situ adalah menambah sebuah wawasan, menambah sebuah pengetahuan tentang bagaimana di sini sebagai pimpinan dalam mengambil sebuah keputusan ketika ada permasalahan. Ini kan karena permasalahan itu cukup kompleks ya, cukup banyak gitu kan. Mungkin dari sekian permasalahan yang ada yang pernah kita tangani, yang pernah kita selesaikan, mungkin muncul masalah-masalah yang baru yang katakanlah belum kita temui. Nah, hal yang baru inilah yang nanti akan menjadi nambah atau bertambahnya wawasan, bertambahnya artinya ketika nanti suatu saat kan menemukan hal yang sama, tentu kita sudah mengalami. Jadi pengalaman guru terbaik Pak. Betul. Ya, pengalaman adalah guru terbaik ya. Sangat berharga.
Ya, terima kasih Pak untuk wawancaranya. Terima kasih atas Bapak bisa meluangkan waktu buat saya. Ya, atur nuhun Ya, juga Pak Nandang ya, sehat-sehat semuanya. Baik, terima kasih sudah melaksanakan wawancara dengan Bapak Sofian dari SMK Sumpah Pemuda Benda. Sekian dari kami di Layar Taufiq Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.